Orang penting berangkat pagi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya yang imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama saya Dani. Saya dari Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi Administrasi Publik dan NIM 21101033. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Desrian Effendi, SSOS MPM selaku dosen mata kuliah Kebijakan Publik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan jurnal ini, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menonton dan menyaksikan video saya pada kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang diambil dari jurnal analis kebijakan. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan masuk pada judul dan materi jurnal ini. Judul pada jurnal ini ialah Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaswara di Era Pandemi. Pendahuluan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau instansi pemerintah dikenal 3 jenis jabatan, yaitu yang pertama jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yang kedua jabatan administrator, dan yang ketiga jabatan fungsional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Salah satu jabatan fungsional pada instansi pemerintah yaitu Widyaswara yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggaraan pelatihan pada instansi pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaswara. Widyaswara merupakan jabatan fungsional yang bisa dikategorikan sebagai jabatan fungsional senior karena telah ada sejak tahun 1987, namun pada saat itu belum ada tunjangan jabatannya. Lembaga Administrasi Negara LAN diberikan tugas dan fungsi menjadi instansi pembina jabatan fungsional Widyaswara seiring dengan perubahan struktur organisasi. Tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan Widyaswara berada pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau ASN, khususnya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, yang tercantum dalam Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN. Standar kompetensi jabatan Widyaswara sebagaimana halnya jabatan lain terdiri atas 3 jenis kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial terdiri atas integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kompetensi sosial kultural. Untuk standar kompetensi sosial kultural hanya ada satu, yaitu kompetensi perekat bangsa. Yang ketiga yaitu kompetensi teknis. Untuk standar kompetensi teknis yang telah dirumuskan oleh LAN dan masih dalam proses pengesahan oleh Kementerian PAN RB,
terdiri atas perencanaan, pembelajaran, metodologi, pembelajaran, evaluasi pelatihan, pembelajaran berbasis elektronik, penjaminan mutu pelatihan, dan substantif yang terdiri dari dua kompetensi sesuai dengan bidang kepakaran dan materi yang diampu dan bidang tugas instansinya. Uji kompetensi merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural seorang widyaswara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Saat ini jumlah fungsi widyaswara sebanyak 5.022 orang per 16 Oktober yang tergambar dalam tabel berikut ini. Pada jenjang pertama terdapat 741 orang, pada jenjang muda terdapat 1.690 orang, pada jenjang madya terdapat 2.038 orang, pada jenjang utama terdapat 553 orang. Berdasarkan jumlah widyaswara di atas, maka penyelenggaraan uji kompetensi akan sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan kenaikan jenjang setiap widyaswara. Uji kompetensi jabatan fungsional widyaswara terdiri atas uji kompetensi pengangkatan dan uji kompetensi promosi kenaikan jenjang widyaswara. Uji kompetensi pengangkatan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau PNS yang akan menjadi widyaswara melalui perpindahan jabatan. Sedangkan uji kompetensi promosi kenaikan jenjang diperuntukkan bagi widyaswara yang akan naik jabatan lebih tinggi setelah memiliki persyaratan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saat ini, dalam penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara, terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan sebelumnya, mengingat telah dikeluarkannya Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang uji kompetensi widyaswara. Kebijakan sebelumnya terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi widyaswara mengacu pada Peraturan LAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pelatihan kewidyaswaraan berjenjang dan Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala LAN. Perbedaan Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 dengan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu penyelenggaraan. Pada Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 diawali dengan pelatihan kewidyaswaraan berjenjang. Sedangkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 antara pelatihan dan uji kompetensi bukan satu rangkaian yang sama. Dari jumlah peserta paling banyak 30 orang, sedangkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 paling sedikit 10 orang. Dari aspek materi yang diuji, implementasi output pelatihan pada setiap jenjang. Sedangkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 yaitu paparan proposal program pelatihan, wawancara portofolio untuk semua jenjang. Dari aspek persyaratan peserta, tidak mengharuskan adanya penetapan angka kredit atau PAK dan ketersediaan formasi jabatan. Sedangkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 mengharuskan adanya PAK yang sudah ada rekomendasinya serta adanya ketersediaan formasi jabatan. Dari aspek sertifikat, tidak ada masa berlaku, sedangkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 masa berlaku 2 tahun dari tanggal penetapan. Rumusan masalah.
Pada dasarnya, uji kompetensi widyaswara dilakukan untuk mengukur kemampuan widyaswara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat yang telah diberikan. Selain itu, bagi instansi, khususnya bagi lembaga penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dilakukan untuk mengukur kemampuan widyaswara yang berkualitas dan akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelatihan. Kebijakan yang telah dibuat tidak akan memiliki arti jika tidak dilanjutkan dengan implementasi termasuk dalam kebijakan uji kompetensi widyaswara. Sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat perubahan kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi widyaswara dikarenakan adanya berbagai tuntutan dan kebutuhan yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan kebijakan disusun tentunya agar memperbaiki kebijakan sebelum berdasarkan hasil masukan dari berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Peneliti ini membahas terkait kompetensi widyaswara masih jarang ditemukan, berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan uji kompetensi widyaswara dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari teori Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang telah dilakukan dalam uji kompetensi jabatan fungsional. Widyaswara mengacu pada teori kebijakan Edward III tentang faktor yang menentukan dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Sumber data yang digunakan yaitu yang pertama, literatur review yang berasal dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam uji kompetensi jabatan fungsional widyaswara. Yang kedua, pengamatan langsung oleh penulis dan wawancara juga dilakukan kepada implementator kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Yang ketiga, selain itu, sumber data yang digunakan penulis yaitu hasil evaluasi penyelenggaraan peserta uji kompetensi dengan melihat aspek kelengkapan informasi yang disampaikan implementator kepada stakeholder, tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelenggaraan uji kompetensi, serta pelayanan yang diberikan oleh implementator. Berikutnya yaitu kita masuk pada pembahasan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan pada formulasi kebijakan, agenda setting, pemilihan alternatif kebijakan, ataupun penetapan kebijakan. Bahwa keberhasilan kebijakan juga ditentukan pada saat implementasinya, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan uji kompetensi widyaswara dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ada 4. Yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyamaan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan atau policy maker kepada pelaksanaan kebijakan atau policy implementator. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dikategorikan sebagai aktor pembuat kebijakan. Selain itu, Biro Hukum dan Humas LAN juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAN. Penyampaian informasi yang baik,
Komunikasi sebenarnya sudah dilakukan sejak perumusan kebijakan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui rapat internal, tidak hanya kepada unsur penyelenggaraan uji kompetensi, tetapi kepada staf lain di luar bidang. Tujuan dari komunikasi ini agar semua anggota tim yang ada pada Pusbin JF Bangkom ASN mengetahui terkait penyelenggaraan uji kompetensi. Penyampaian informasi yang baik akan memberikan dampak kepada pelaksanaan kebijakan, memahami dengan benar sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Komunikasi juga dilakukan kepada para widyaswara selaku stakeholder yang akan menggunakan kebijakan tersebut. Adapun komunikasi dilakukan melalui penyampaian di media sosial. Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dengan penyampaian isi kebijakan yang dikemas melalui komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan stakeholder yang terkena dampak dengan dikeluarkannya kebijakan terbaru, maka kesenjangan informasi atau bahkan penolakan terhadap kebijakan terbaru dapat diminimalisasi. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan uji kompetensi terdiri atas sumber daya manusia atau SDM, yaitu semua pegawai yang membantu dalam implementasi kebijakan uji kompetensi anggaran yang digunakan untuk implementasi kebijakan uji kompetensi. Metode penyelenggaraan uji kompetensi dan material atau bahan yang digunakan untuk implementasi kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi untuk pegawai yang membantu dalam implementasi kebijakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara sejumlah 4 orang, terdiri atas 1 orang subkoordinator bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi, 2 orang analis kebijakan ahli pertama, dan 1 orang pengelola data. Secara jumlah, 4 orang pegawai tersebut dinilai cukup untuk pelaksanaan implementasi kebijakan uji kompetensi kenaikan jenjang. Adapun pola kerja yang dibangun yaitu adanya pembagian tugas atau person in charge atau PIC. Untuk setiap angkatan penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang sehingga semua pegawai memang harus memahami dengan baik isi kebijakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara. Sejak ditetapkan kebijakan uji kompetensi kenaikan jenjang, sudah dilakukan penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang sebanyak 3 angkatan pada peserta dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Jenjang pertama yaitu ahli madya yang berjumlah 20 orang, jenjang kedua yaitu ahli madya yang berjumlah 21 orang, yang ketiga jenjang ahli utama yang berjumlah 8 orang. Ditotalkan menjadi 49 orang. Yang berikutnya adalah disposisi. Disposisi adalah kecenderungan perilaku dan karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen tinggi. Untuk menjadikan implementasi kebijakan uji kompetensi berhasil, maka semua pelaksana kebijakan harus memiliki sikap yang baik, kejujuran, dan komitmen yang tinggi. Misalnya adalah sikap yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan.
Dengan adanya kejujuran, maka implementator kebijakan bersikap dan berbuat sesuai dengan kebijakan yang ada tanpa adanya manipulasi. Menurut hasil wawancara menunjukkan bahwa saat ini implementator kebijakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur. Hal ini dapat dilihat dari pemanggilan calon peserta uji kompetensi, bahwa yang dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi adalah widyaswara yang sudah memiliki persyaratan sesuai dengan yang ada dalam Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021. Yang berikutnya, yang terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi yang ada pada Pusbin JF Bangkom ASN sesuai dengan peraturan LAN yang mengatur terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja LAN. Level tertinggi ada pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai ASN serta membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Untuk membantu tugasnya tersebut, Deputi dibantu oleh Kepala Pusat Pembina Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analis, evaluasi, dan penyusunan laporan pembinaan jabatan fungsional di bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN. Salah satu tugas Kepala Pusat ini yaitu penyiapan perumusan kebijakan terkait dengan uji kompetensi widyaswara, kemudian Kepala Pusat dibantu oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan, yaitu masih adanya masa tunggu bagi calon widyaswara yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Walaupun saat ini pola penyelenggaraan pelatihan dengan uji kompetensinya yang dilakukan terpisah. Namun seiring dengan banyaknya jumlah widyaswara sementara kemampuan penyelenggaraan uji kompetensi yang terbatas, maka masih terdapat antrian bagi widyaswara yang mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi. Penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaswara akan terus dilakukan walau pada saat pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan pada sumber daya yang tersedia. Komunikasi yang dilakukan oleh pengambilan kebijakan kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan baik sejak proses perumusan kebijakan sampai dengan kebijakan terbit dengan APWL. Komunikasi juga dilakukan kepada widyaswara selaku stakeholder yang akan menggunakan kebijakan terkait dengan uji kompetensi pada saat terjadi pandemi saat ini. Komunikasi dilakukan dengan berbagai cara, terutama dengan kekuatan media sosial. Adanya pandemi COVID-19, muncul pola komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penggunaan berbagai media sosial, sehingga tidak menghambat penyampaian informasi baik kepada pegawai penyelenggara uji kompetensi maupun kepada widyaswara. Walaupun komunikasi telah dilakukan dengan baik, ternyata berdasarkan informasi yang diberikan oleh widyaswara, masih terdapat widyaswara yang belum mengetahui adanya perubahan kebijakan ini. Untuk itu, komunikasi masih sangat diperlukan dan dapat diupayakan untuk bekerja sama dengan APWL. Sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia,
anggaran, metode yang digunakan, serta material atau bahan dimiliki oleh Pusbin JF Bangkok ASN. Sumber daya manusia secara jumlah sudah cukup untuk menjalankan implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan, sementara anggaran yang tersedia memang terbatas, sehingga untuk pemilihan peserta perlu dilakukan selektif mungkin, yaitu bagi peserta yang memang secara persyaratan dan mendekati pensiun akan menjadi prioritas untuk segera diikutkan dalam uji kompetensi kenaikan jenjang. Untuk penyelenggaraan selanjutnya, dimungkinkan adanya kerjasama penyelenggaraan uji kompetensi dengan instansi lain dengan tetap penjaminan mutu penyelenggaraan dilakukan oleh LAN. Semua pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki sikap tanggung jawab jujur dan memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan uji kompetensi sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan. Struktur organisasi yang ada saat ini mendukung terhadap penyelenggaraan implementasi kebijakan. Adanya penyelenggaraan birokrasi tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi struktur organisasi hasil penyelenggaraan. Tetap mengakomodasi pembagian tugas dan pekerjaan yang semula terbagi habis dilakukan oleh pejabat administrator dan saat ini dilakukan oleh koordinator dan subkoordinator. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Terima kasih, semoga berkesan.